Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan berada di penghujung bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, dan juga keluarganya, sahabat, dan juga kita sebagai umatnya. Halo Sobat Solid, selamat datang di Solid Podcast Mengudara Tanpa Batas. Kali ini kita memiliki tema yang sangat istimewa, yaitu dengan judul menutup bulan Ramadan dengan amal terbaik, mencapai Lailatul Qadar. Sobat Solid, sudah kerasa kita berada di 10 hari terakhir Ramadan. Tentunya kita ini sebagai siswa SMK ini memiliki aktivitas yang sangat padat dong. Dimulai dari praktek bengkel, tugas teori, hingga persiapan PKL. Ini merupakan fase yang menentukan apakah kita menutup bulan Ramadan dengan biasa saja atau dengan amal terbaik. Untuk membahasnya, sudah ada bersama kami, yaitu Bapak Baidowi, Bapak Ahmad Makmum Baidowi, selaku Ustadz dengan gelar SPDI MPD, selaku guru PAI di SMK N2 Jember. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mas. Senang Bapak bisa menghadiri tempat ini ya Pak? Ya, alhamdulillah senang sekali. Langsung aja nih Pak. Ya. Soalnya Ya. saya ini udah gak sabar untuk menghadiri tema bulan Ramadan ini. Ya. Nah, baik Bapak. Mengapa 10 hari terakhir Ramadan itu disebut-sebut sebagai fase penentuan kualitas ibadah seseorang, Pak? Baik, kita tahu memang di kitab I'anut Thalibin itu diterangkan bahwa dulu Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat, di mana Lailatul Qadar itu? Nabi pernah menjawab, yaitu di 10 hari yang ganjil di akhir bulan Ramadan. Gitu. Jadi bisa di 21, bisa di 23, 25, bisa juga di 27 atau di 29, seperti itu. Jadi berdasarkan hadis Nabi itu di kitab Al-Nabi terangkan bahwa kita harus mengejarnya di tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari ganjil itu. Nggak tahu nanti tempatnya di mana, hanya Allah yang tahu dan Rasulnya yang tahu gitu. Iya, betul sekali. Nah, Bapak, berarti malam Lailatul Qadar itu terdapat di 10 hari terakhir Ramadan. Di hari ganjil. Oh iya. Di hari berarti ganjil. Di akhir-akhir inilah Ya, boleh kendor ya Pak. betul. Apalagi mengingat ada malam Lailatul Qadar itu. Ya. Lalu mungkin banyak siswa mungkin bertanya nih Pak. Ya. Apa sebenarnya makna lebih baik dari 1000 bulan yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar itu, Pak? Baik. Dulu Nabi ini merupakan apa istilahnya? Nabi Muhammad itu Nabi yang paling istimewa. Nabi kita itu Nabi yang paling disayang oleh Allah. Sedangkan umurnya itu paling pendek. Maka Allah memberi keistimewaan atau memberi anugerah. Kalau dia amalnya itu walaupun sedikit, tapi jumlah amalnya seperti nabi-nabi yang dahulu yang umurnya panjang-panjang gitu. Berarti dihitung di surat Al-Qadar itu khairun min alfi syahr. Jadi satu malam beribadah kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Nah, gitu. Dari 1000 bulan itu kalau kita bagi ya kurang lebih 83 tahun. Nah, jadi gitu. Walaupun umur kita itu pendek, tapi diberi anugerah bisa pahalanya seperti umat dan nabi-nabi yang dahulu yang umurnya sampai ribuan tahun, seperti itu. Saking spesialnya. Saking spesialnya kepada Nabi Muhammad dan umatnya ini, seperti itu. Seperti itu, Pak. Berarti ini bukan hanya sekedar simbolik ya, Pak? Iya, bukan. Tapi maknanya itu lebih dalam lagi. Iya. Nah, lalu bagaimana itu agar siswa SMK ini tetap bisa maksimal dalam mengejar Lailatul Qadar ini, Pak?
Karena dikarenakan kan aktivitasnya kan padat ya Pak. Ya. Gimana itu Pak? Baik, kita mulai dengan disiplin diri dulu. Kita disiplin beribadah, kita isi hari-hari itu dengan baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Iya. Ada juga mungkin sedekah gitu yang kayak dilakukan di STM sini. Iya. Kita di SMK 2 itu apa itu? Bagi takjil ya. Iya. Bagi takjil. Terus ada lagi apa itu? Sekarang ini sama kemarin sama sekarang ini lagi penyaluran zakat fitrah seperti itu. Dari situ nanti akan muncul. Jadi ini merupakan sebab akibat. Kita tidak bisa sekuat apapun kita ngejar, tapi kalau amal-amal kita itu tidak bagus, kita biasanya tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau kita setiap hari kita lakukan disiplin sholat, disiplin zakat, disiplin yang semua ibadah-ibadah baik itu mahdhah dan ghairu mahdhah, maka lama-kelamaan itu merupakan akibat dari amal kita dan kita bisa mendapatkan apa namanya? Lailatul Qadar seperti itu. Jadi nggak bisa kita itu ngejar tuh, ya kita berusaha saja, tapi kadang kita terlewatkan gitu loh. Iya. Kalau kita tidak bisa apa tadi berbuat ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah yang baik tadi itu. Berarti emang lebih baik konsisten. Konsisten seperti itu. Konsisten. Itu kuncinya ya Pak. Kuncinya di situ kuncinya. Daripada menghabiskan dalam satu hari. Ya ngaji, betul. ngaji gitu. Ternyata luput gitu. Iya. Ternyata luput. Gitu. Nggak apa-apa ya, meskipun cuma sedikit dalam setiap hari itu. Tapi konsisten. Iya. Nanti bisa mengakibatkan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, Pak. seperti itu. Lalu bagaimana ini kita bisa menjadikan malam Lailatul Qadar itu sebagai momentum perubahan karakter siswa SMK ini, Pak? Macam-macam, nanti bisa kita ambil istilahnya hikmahnya gitu ya dari malam Lailatul Qadar ini. Tadi sudah saya singgung tentang masalah disiplin tadi. Memang apapun itu harus dilakukan dengan disiplin. Apalagi di SMK 2 Jember ini yang hubungannya dengan apa istilahnya teknologi rekayasa. Iya. Kalau tidak ada rasa kedisiplinan maka akan membuat apa sesuatu itu akan terbengkalai. Contoh, umpamanya anak listrik gitu aja. Iya. Itu kan ada hitungannya saklar itu bagaimana. Itu kan harus disiplin, tidak bisa tidak. Iya. Kalau harus on ya on, off ya off. Kalau tidak disiplin maka terjadi konsleting di listrik itu. Kita mulai dari situ, dari diri sendiri dengan kedisiplinan tertinggi. Sholat 5 waktu kita isi dengan qobliyah ba'diyah, kita isi dengan sholat tarawih, kita tutup dengan sholat witir setiap hari. Itu merupakan rangka disiplin yang pertama kali. Dari situ akan berefek kepada dunia nyata dia, mulai dari pekerjaan, mulai dari apa, itu akan terjadi disiplinan di situ. Gitu. Berarti emang pada akhirnya nih semuanya tergantung pada diri sendiri. Diri sendiri. Lalu tentunya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan ini, Pak. Ya. Kesalahan umum yang sering terjadi di akhir Ramadan ini apa, Pak? Macam-macam ya untuk kesalahannya ya. Ya kita mulai dari biasanya kita itu terlena dengan momen. Kita kadang biasanya musim-musim akhir Ramadan ini cenderung untuk lebih banyak di swalayan, di mallnya daripada di masjidnya. Untuk beli baju itu. Ya betul, untuk memberi baju, untuk memberi peralatan nanti lebaran, itu biasanya terlena. Atau kita melakukan hal yang baik tapi melakukan esensinya. Esensinya ya, kita melakukan contoh ya, salah contoh melakukan bukber. Nah, bukber itu bagus, sedekah bareng, kita ngaji bareng. Tapi nanti jangan lupa kalau bukber itu harus sekalian dengan sholat tarawihnya. Nah, jadi kadang kita terlena melakukan bukbernya di mall, di warung, di mana, tapi nanti malah tidak sholat tarawih gitu ya. Malah lebih
lebih fokus ngobrolnya. Iya, betul. Lebih baik itu ya. Jadi kita banyak kesalahan-kesalahan yang tidak terasa. Mulai tadi sholat tarawih di masjid itu yang awalnya, kalau di masjid saya ya, Ya. awalnya itu 5 soft, 5 baris. Iya. Untuk yang laki, yang perempuan itu biasanya 3 soft atau 3 baris. Semakin ke belakang ini kita terlena dan pengen belanja dan lain sebagainya, mungkin bisa lakinya tinggal 2 baris, 2 soft, yang perempuannya itu mungkin tinggal 1 soft atau 1 baris saja. Ya Allah. Ya, yang karena ya tadi itu lagi belanja dan lain sebagainya. Iya. Tadarus juga sama, wahai tadarus masih ada apa dan lain sebagainya. Ada acara bukber, ada acara apa gitu. Pertama itu, Pak. Iya betul, seperti itu Mas. Jadi banyak yang kita itu tak terasa terlena dengan momen-momen yang ya memang asik gitu ya. Harusnya hilang esensinya, harusnya bukber itu menjalin silaturahmi sekaligus tadi itu melakukan ibadah ya, Ibadahnya, baik mahdhoh atau ghairu mahdhoh. Yang mahdhohnya tadi itu kita nanti diakhiri dengan sholat tarawih bareng dan witir bareng. Ghairu mahdhohnya kita sedekah tadi itu untuk buka bersama tadi, seperti itu ya. Justru orang-orang itu fokus pada hal yang lain, Pak, pada ibadah itu. Iya betul. Padahal kan 10 hari terakhir kan sangat spesial, Pak. Spesial. Apalagi ada malam Lailatul Qadar tadi itu gitu. Nah, Bapak, jika ini merupakan Ramadan terakhir nih bagi kita nih, amal apa yang ingin Bapak maksimalkan itu, Pak? Baik, ada beberapa hal bisa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya kita memperbanyak doa itu Allahumma subuhun qudus rabbuna rabbul ghafur itu ya. Iya. Itu di soal habis sholat witir kita doa itu. Terus banyak baca Quran, kita baca sholat tarawih, sholat witir, berbanyak sedekah. Yang semuanya itu harus dilakukan dengan kontinu ya. Jadi intinya adalah dengan kontinu itu. Biasanya kita mengejar sesuatu hal yang kelihatan itu baik tapi melupakan esensinya. Contoh ya, sholat tarawih, kita urutannya itu kan tarawih, sholat ba'diyah ya, ba'diyah tarawih, terus baru sholat tarawih, terus sholat witir. Urutan di agama Islam, di fikih itu, yang paling utama sholat tarawih, itu sholat sisanya dulu, karena itu wajib. Oh wajib. Nah, jadi katanya kadang orang isanya itu telat, tapi nanti tarawihnya tidak telat. Ya, jadi dia ngejar waktu orang-orang lagi sudah selesai salamnya sholat isya, dia baru datang. Orang-orang kan lagi wiritan yang lain, dia baru langsung sholat sendiri, sholat tarawih, sholat isya. Setelah itu setelah ngejar sholat isya, nanti baru pas orang-orang mau sholat tarawih, dia ikut sholat tarawih. Urutannya yang pertama itu wajibnya dulu sholat sholat isya. Terus yang istilahnya muakkad, yang lebih diutamakan oleh Nabi adalah sholat ba'diyah dulu. Jadi nggak ada gunanya atau sia-sia kalau kita habis sholat isya tanpa ba'diyah langsung tarawih. Karena paling diutamakan ba'diyahnya dulu. Gitu. Jadi sholat isya, terus sholat ba'diyah, baru sholat tarawih, dan diakhiri dengan witir. Habis witir kita tarawih. Itu kan intinya santai-santai. Iya. Jadi nanti setelah witir kita menunggu waktu sahur, bisa tadarus, bisa sendiri, bisa berjamaah di masjid, di mushola, seperti itu. Justru malah lebih fokus ke tarawihnya itu. Ke tarawih. Padahal ada yang wajib. Iya, betul. Terus ada lagi sama-sama sunnah. Ya.
lebih kuat yang ba'diyah, justru orang fokusnya ke tarawihnya dulu. Itu. Jadi harusnya lebih fokus ke ba'diyah dulu. Ya harusnya. Istilahnya kalau orang Jawa itu apa? Nguber uceng kilangan delek. Jadi kita itu bahasa kita itu gimana apa? Kita nyari yang harusnya besar justru malah dapat kecil gitu ya. Iya. Jadi pahalanya lebih banyak yang ba'diyah karena muakkad ini lebih dianjurkan Iya. daripada nanti traweh gitu. Jadi harus komplit urutannya. Isya, ba'diyah, baru traweh gitu. Orang melupakan ba'diyahnya ini rata-rata. Melupakan ba'diyahnya gitu. Mungkin karena bulan Ramadan ini. Iya, karena momen yang istilahnya yang lagi viral kan trawehnya. Ya. Ba'diyahnya malah dilupakan gitu, ba'diyah dilupakan. Baik, terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Nah, Sobat Solid, di sini kita tahu bahwa 10 hari terakhir ini merupakan momen yang sangat spesial. Apalagi dengan malam Lailatul Qadar itu pada hari ganjilnya. Ramadan mungkin akan pergi, tetapi amal baik kita akan tetap tinggal. Jangan sia-siakan 10 hari terakhir itu berlalu tanpa angin. Siapa tahu di salah satu malam itu Allah memberikan takdir yang terbaik untuk kita. Mari kita tutup Ramadan dengan ibadah yang lebih khusyuk, doa yang lebih tulus, serta hati yang lebih bersih dari kemarin. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Amin. Saya Maulana Ahmad Ar-Rasyid sebagai host dan Bapak Ahmad Baidowi sebagai narasumber mengucapkan selamat menunaikan ibadah amal puasa. Semoga Allah menerima amal terbaik dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.